Ciburial selalu hidup setiap kali gamelan ditabuh. Denting Desa Ciburial selalu hidup setiap kali gamelan ditabuh. Denting saron dan gong menggema sampai ke kebun-kebun bambu. Namun sejak kehadiran seorang sinden bernama Ratna, suasana desa berubah. Suaranya bukan sekadar merdu, ia seperti memiliki daya magis yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding sekaligus terpikat. Ratna datang tanpa asal-usul yang jelas. Ia muncul bersama rombongan wayang keliling pada malam bulan purnama. Wajahnya cantik, kulitnya pucat bersih, dan matanya tajam seperti menyimpan rahasia panjang. Sejak malam pertama ia menyanyi, para lelaki desa seperti kehilangan akal. Bahkan Pak Lurah yang terkenal tegas pun tak berkedip menatapnya. Setiap kali Ratna melantunkan tembang Jawa, angin berhenti berhembus. Api obor tak bergoyang. Setiap kali Ratna melantunkan tembang Jawa, angin berhenti berhembus. Api obor tak bergoyang, anak-anak berhenti menangis. Suaranya naik turun seperti bisikan makhluk dari alam lain. Orang-orang menyebutnya sebagai anugerah. Namun, para orang tua desa mulai berbisik tentang sesuatu yang lebih gelap. Sejak Ratna menetap, kejadian anu yang ngejatuh dulu lagi. Sejak Ratna menetap, kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa pria yang terlalu sering menonton pertunjukan jatuh sakit. Tubuh mereka kurus, mata cekung seperti kehilangan tenaga hidup. Dokter desa tak menemukan penyakit apapun. Tapi setiap malam, mereka mengigau menyebut nama Ratna dengan suara parau. Raka, seorang pemuda desa yang dikenal pemberani, mulai curiga. Ia melihat sendiri bagaimana Ratna menatap para lelaki dengan senyum tipis yang aneh. Tatapannya bukan tatapan biasa, melainkan seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu. Dan yang paling membuat Raka merinding adalah kilatan kecil di balik bibir Ratna saat ia tertawa. Suatu malam, Raka memberanikan diri mengikuti Ratna sepulang dari pertunjukan. Ia berjalan melewati sawah yang diselimuti kabut tipis, menuju sebuah rumah tua di pinggir hutan bambu. Rumah itu sudah lama kosong, konon bekas tempat dukun perempuan yang meninggal misterius puluhan tahun lalu. Raka mengintip dari jendela yang retak. Ia melihat Ratna duduk di depan cermin besar. Rambutnya terurai panjang. Di tangannya ada jarum kecil berwarna emas. Dengan perlahan, Ratna membuka kain penutup dada dan menusukkan jarum itu ke bawah kulitnya sendiri. Tidak ada darah, tidak ada rasa sakit, hanya senyum puas yang mengembang di wajahnya. Raka
hampir berteriak ketika melihat kilatan kecil berpendar di bawah kulit Ratna. Jarum-jarum kecil itu tertanam di beberapa titik tubuhnya, di pipi, di dada, bahkan di lidahnya. Setiap kali ia menusukkan satu jarum, wajahnya semakin bersinar, matanya semakin tajam, dan suaranya yang ia coba dengungkan pelan terdengar lebih dalam, lebih menggoda, lebih mengikat. Itu bukan susuk biasa, itu susuk sinden. Ilmu lama yang dipakai untuk mengikat jiwa lewat suara. Keesokan harinya, Raka mendatangi seorang kuncen tua bernama Kiwira. Lelaki itu hanya terdiam lama ketika mendengar cerita Raka. Dengan suara berat, ia berkata, "Itu bukan susuk biasa, itu susuk sinden. Ilmu lama yang dipakai untuk mengikat jiwa lewat suara." Menurut Kiwira, susuk itu bukan sekadar penarik simpati. Setiap jarum yang ditanam harus diberi tumbal. Bukan hewan, bukan benda, melainkan tenaga hidup manusia. Mereka yang terpesona perlahan kehilangan energi, seolah disedot melalui getaran suara sang sinden. Raka menolak percaya sepenuhnya. Namun, ketika satu persatu lelaki desa jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal secara misterius tanpa sebab, ia tahu waktu tak banyak lagi. Dan yang membuatnya semakin takut, ia mulai merasakan dirinya sendiri tak mampu berhenti memikirkan Ratna. Setiap malam, suara Ratna seperti memanggilnya. Bahkan saat tak ada pertunjukan, Raka mendengar tembang lirih dari arah hutan bambu. Suara itu menyebut namanya, pelan, lembut, menggoda. Suatu malam Jumat Kliwon, Raka nekat mendatangi rumah tua itu lagi. Kali ini ia membawa jimat pemberian Kiwira. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Ratna berdiri di tengah ruangan dengan tubuh hampir tanpa busana, dikelilingi lilin hitam. Di lantai tergambar lingkaran dengan simbol-simbol kuno. Ratna sedang menyanyi, namun bukan tembang Jawa yang biasa. Liriknya terdengar seperti mantra. Suaranya menggema tanpa gema, memenuhi ruang dengan getaran yang membuat dada Raka sesak. Di tubuh Ratna, jarum-jarum susuk itu berpendar merah. Tiba-tiba Ratna berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah pintu, tepat ke tempat Raka bersembunyi. "Masuklah, Raka," bisiknya tanpa membuka mulut. Setiap suara butuh korban. Dan kau, suaramu akan membuatku abadi. Raka gemetar, jimat di tangannya terasa panas. Ratna berjalan mendekat dengan langkah pelan, senyum tipis di bibirnya. Saat ia semakin dekat, Raka melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Kulit Ratna sedikit terbuka di beberapa bagian, memperlihatkan ratusan jarum kecil tertanam di seluruh tubuhnya. "Setiap suara butuh korban," katanya lembut, "dan kau, suaramu akan membuatku abadi." Raka tersadar. Ia mengangkat jimat dan membacakan doa sekuat tenaga. Lilin-lilin padam satu persatu. Ratna menjerit, bukan dengan suara manusia, melainkan suara melengking seperti ribuan sinden bernyanyi bersamaan.
Jarum-jarum itu mulai keluar dari tubuh Ratna, satu persatu, disertai semburan darah hitam. Wajah cantiknya berubah pucat dan retak seperti topeng pecah. Ia jatuh tersungkur, tubuhnya mengering dalam hitungan detik. Rumah tua itu terbakar sendiri tanpa sebab. Raka berlari keluar dengan napas terenggah. Keesokan harinya, tak ada jejak Ratna, tak ada rumah tua, tak ada bekas kebakaran. Seolah semua hanya mimpi. Namun, pertunjukan wayang kembali digelar beberapa bulan kemudian dengan rombongan baru. Dan di atas panggung, seorang sinden baru duduk anggun. Wajahnya berbeda, namanya berbeda. Tapi ketika ia tersenyum dan mulai bernyanyi, Raka yang berdiri di antara penonton melihat kilatan kecil di balik bibirnya. Dan ia tahu susuk itu tak pernah benar-benar hilang. Sejak kemunculan sinden baru itu, Desa Ciburial kembali dipenuhi denting gamelan. Namun bagi Raka, setiap suara gong terdengar seperti dentang kematian. Ia tahu kilatan kecil di balik bibir sinden itu bukan ilusi. Itu sama persis seperti yang pernah ia lihat pada Ratna. Saya Sekar, tembang ini rasanya seperti ratapan lama. Dadaku sesak. Sinden baru itu memperkenalkan diri sebagai Sekar. Wajahnya berbeda, lebih lembut, lebih muda. Tapi tatapannya sama, tajam, menghitung, dan seolah mengenali Raka sejak lama. Pada malam pertunjukan pertama, Sekar menyanyikan tembang yang belum pernah didengar warga. Liriknya seperti ratapan lama yang dibangkitkan. Angin kembali berhenti, obor tak bergoyang, dan Raka merasakan dadanya sesak seperti dulu. Suara tak bisa dibunuh. Ia hanya berpindah. Beberapa hari kemudian, kejadian lama terulang. Para lelaki yang rajin menonton mulai jatuh sakit. Namun kali ini lebih cepat. Dalam hitungan hari, wajah mereka mengering, mata mereka kosong. Desa mulai panik. Raka mendatangi Kiwira lagi, namun rumah Kunjen tua itu kosong. Di dalam hanya tersisa abu dan bau dupa menyengat. Di dinding tertulis dengan arang hitam, "Suara tak bisa dibunuh, ia hanya berpindah." Malam Jumat Kliwon berikutnya, Raka nekat naik ke panggung saat pertunjukan berlangsung. Di hadapan warga yang terkejut, ia menatap Sekar tepat di matanya. "Siapa kau sebenarnya?" teriaknya. Sekar tersenyum. Musik berhenti sendiri. Suasana sunyi. "Kenapa kau selalu ingin tahu rahasia yang tak seharusnya kau sentuh, Raka?" Jawabnya pelan. Jantung Raka berdegup kencang. "Ratna sudah mati!" Sekar tertawa lirih, dan suara tawanya menggema lebih dalam dari suara manusia biasa.
Ratna hanyalah wadah. Aku bukan Ratna. Aku bukan Sekar. Aku adalah suara pertama yang pernah diberi susuk. Tiba-tiba, tubuh Sekar bergerak aneh. Kulitnya bergetar seperti ada sesuatu bergerak di bawahnya. Dari pipinya, jarum kecil emas muncul perlahan. 1, 2, puluhan, ratusan. Warga menjerit dan berhamburan. Sekar berdiri di tengah panggung, tubuhnya berpendar merah samar. Aku bukan Ratna, aku bukan Sekar, katanya. Aku adalah suara pertama yang pernah diberi susuk. Aku hidup dari getaran dan keinginan manusia. Dulu kau menghancurkan wadahku, tapi kau tak pernah menghancurkan sumbernya. Raka teringat cerita lama tentang sinden legendaris yang mati ratusan tahun lalu karena ritual terlarang. Konon, ia ingin suaranya abadi, dan ia berhasil dengan mengikat rohnya pada susuk emas. Raka mencoba membaca doa lagi seperti dulu, namun kali ini tak ada yang terjadi. Sekar hanya tersenyum. Dulu kau menghancurkan wadahku, tapi kau tak pernah menghancurkan sumbernya. Tiba-tiba, Raka merasakan sesuatu menusuk di dadanya. Bukan luka fisik, melainkan sensasi panas menjalar di bawah kulitnya. Kau sudah menjadi bagian dariku sejak malam itu. Ia teringat malam ketika Ratna hampir menyentuhnya sebelum ritual gagal. Sentuhan singkat di dadanya. Sentuhan itu bukan tanpa tujuan. Sekar mendekat, berbisik di telinganya. Kau sudah menjadi bagian dariku sejak malam itu. Raka merobek bajunya, dan di bawah kulit dadanya samar-samar terlihat kilatan kecil emas. 1 jarum tertanam rapi. Kau bukan pemburu. Kau penerus. Raka terhuyung. Ingatannya kembali satu persatu. Sejak Ratna mati, ia tak pernah benar-benar terbebas. Ia sering mendengar tembang lirih. Ia sering bermimpi berdiri di panggung. Sekar tersenyum puas. Kau bukan pemburu, kau penerus. Tiba-tiba, Raka merasakan tenggorokannya panas. Suara di dalam dadanya ingin keluar. Musik gamelan yang tadi terdiam tiba-tiba berbunyi sendiri. Tanpa sadar, Raka membuka mulut. Dan suara yang keluar bukan suaranya. Itu suara sinden, merdu, dalam, mengikat. Tubuh Sekar perlahan hancur menjadi serpihan abu hitam. Jarum-jarum emas beterbangan dan masuk ke tubuh Raka satu persatu, menembus kulit tanpa darah. Warga desa hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan. Di tengah panggung kini berdiri Raka. Wajahnya tetap sama, tapi matanya berubah, tajam, penuh kilau emas samar. Ia tersenyum tipis dan mulai menyanyi. Beberapa bulan kemudian, desa kembali normal. Tak ada lagi sinden misterius. Tak ada lagi lelaki yang jatuh sakit. Karena kini pertunjukan wayang hanya menghadirkan dalang tanpa sinden. Namun,
Di malam-malam tertentu, dari rumah Raka terdengar suara tembang lirih. Bukan suara perempuan, melainkan suara laki-laki yang begitu merdu, begitu memikat, hingga membuat siapapun yang mendengarnya tak bisa berhenti mendekat. Dan di cermin kamarnya, Raka sering berdiri sendiri, menusukkan jarum emas kecil ke bawah kulitnya, sambil berbisik pelan, suara tak pernah mati.